Kenalin, saya Dr. Igede Listiana, biasa dipanggil Dr. Gelis. Halo adik-adik mahasiswa, selamat datang pada pelatihan pengukuran tekanan darah pada manusia. Pada sesi ini, kita akan mempelajari cara melakukan pengukuran tekanan darah secara benar dan tepat menggunakan tensimeter dan stetoskop. Tekanan darah merupakan salah satu tanda vital yang sangat penting dalam pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis, baik itu oleh dokter, perawat, maupun bidan. Hasil pengukuran yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan interpretasi kondisi pasien dan mempengaruhi pengambilan keputusan klinis. Oleh karena itu, setiap tenaga kesehatan harus memahami prosedur pengukuran tekanan darah secara benar dan sistematis. Pada pelatihan ini, saya akan menjelaskan tujuan pemeriksaan, alat yang akan digunakan, persiapan pasien, langkah-langkah pengukuran dari awal hingga akhir, hingga cara membaca hasil tekanan darah. Pada video ini, demonstrasi pengukuran tekanan darah akan dilakukan menggunakan tensimeter aneroid dan stetoskop. Karena metode ini masih menjadi keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya seperti perawat maupun bidan. Perhatikan setiap tahapan dengan baik agar keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan dalam praktik klinis ke depannya. Tujuan pengukuran tekanan darah adalah untuk mengetahui tekanan darah sistolik dan tekanan darah sistolik seseorang. Data hasil pengukuran digunakan untuk membantu menilai kondisi sistem kardiovaskuler seseorang serta mendeteksi kemungkinan adanya hipertensi maupun hipotensi. Sebelum melakukan pengukuran tekanan darah, mari kita kenali terlebih dahulu alat-alat yang digunakan dalam pemeriksaan. Alat yang pertama adalah tensimeter aneroid. Tensimeter aneroid merupakan alat pengukur tekanan darah manual yang menggunakan jarum penunjuk pada manometer untuk menunjukkan nilai tekanan darah pasien. Alat ini terdiri dari manset, balon pompa, katup pengatur udara, dan manometer. Penggunaannya memerlukan bantuan stetoskop untuk mendengarkan bunyi Korotkoff selama proses pengukuran. Tensimeter aneroid banyak digunakan dalam praktek klinis karena dapat memberikan hasil yang akurat apabila digunakan dengan teknik yang benar. Alat kedua adalah stetoskop. Stetoskop digunakan untuk mendengarkan bunyi di dalam tubuh, termasuk bunyi Korotkoff yang muncul selama proses pengukuran tekanan darah secara manual. Stetoskop terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu earpiece, tabing atau selang, serta chestpiece yang terdiri dari bel dan diafragma. Earpiece berfungsi menyalurkan suara ke telinga pemeriksa. Tabing atau selang berfungsi menghantarkan gelombang suara dari chestpiece menuju earpiece. Diafragma merupakan bagian datar berbentuk membran yang digunakan untuk mendengarkan bunyi dengan frekuensi lebih tinggi, sedangkan bel merupakan bagian berbentuk cekung yang digunakan untuk mendengarkan bunyi dengan frekuensi rendah. Pada pengukuran tekanan darah, diafragma umumnya digunakan untuk mendengarkan bunyi Korotkoff dan membantu menentukan tekanan sistolik serta tekanan diastolik. Setelah mengenal alat yang digunakan, selanjutnya kita akan mempersiapkan pasien sebelum melakukan pengukuran tekanan darah. Langkah berikutnya adalah mempersiapkan pasien sebelum dilakukan pengukuran tekanan darah. Dan pastikan pasien dalam keadaan rileks dan telah beristirahat beberapa menit sebelum pemeriksaan. Posisikan pasien berbaring terlentang dengan nyaman di atas bed pemeriksaan. Pastikan pasien tidak berbicara dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memengaruhi hasil pengukuran tekanan darah. Selanjutnya, posisikan lengan pasien yang akan diperiksa dalam keadaan rileks. Pastikan lengan terbebas dari pakaian yang menutupi area pemasangan manset, dan letakkan lengan pada posisi sejajar dengan tinggi jantung untuk membantu memperoleh hasil pengukuran yang akurat. Ambil tensimeter aneroid dari meja. Buka manset tensimeter, lalu lingkarkan manset pada lengan atas pasien. Posisikan tepi bawah manset sekitar 2 hingga 3 cm di atas lipat siku atau fossa cubiti.
Pastikan manset terpasang dengan cukup erat namun tetap nyaman bagi pasien. Periksa kembali posisi manset sebelum melakukan pengukuran karena kesalahan pemasangan manset dapat memengaruhi hasil pemeriksaan tekanan darah. Selanjutnya, lakukan palpasi untuk menemukan lokasi arteri brachialis pada daerah lipat siku pasien. Lokasi ini akan menjadi tempat peletakan diafragma stetoskop saat pengukuran dilakukan. Ambil stetoskop dari meja alat. Kemudian pasang stetoskop pada telinga kita sebagai pemeriksa dengan posisi earpiece yang benar dan tepat. Letakkan diafragma stetoskop tepat di atas lokasi arteri brachialis yang telah kita tentukan sebelumnya. Untuk memulai memompa manset, tutup katup udara pada balon pompa. Pompa manset hingga tekanan meningkat. Lanjutkan pemompaan sampai tekanan berada di atas perkiraan tekanan sistolik pasien. Kemudian, selama pemompaan, perhatikan jarum pada manometer. Setelah tekanan yang diinginkan tercapai, buka katup udara secara perlahan. Turunkan tekanan secara bertahap sambil mendengarkan bunyi Korotkov melalui stetoskop yang kita pakai. Angka pada manometer saat bunyi pertama kali terdengar dicatat sebagai tekanan sistolik. Kemudian lanjutkan menurunkan tekanan secara perlahan, dan angka pada manometer saat bunyi Korotkov menghilang dicatat sebagai tekanan diastolik. Sebagai contoh, apabila bunyi pertama terdengar pada angka 120 mm merkuri dan bunyi menghilang pada angka 80 mm merkuri, maka hasil tekanan darah dicatat sebagai 120 per 80 mm merkuri. Setelah pengukuran tekanan darah selesai, lepaskan manset dari lengan pasien. Kemudian letakkan kembali alat tensimeter di meja yang telah disediakan untuk menyimpan alat. Selanjutnya, catat hasil pemeriksaan secara lengkap dan jelas pada lembar observasi atau rekam medis pasien. Dokumentasi yang baik sangat penting untuk pemantauan dan evaluasi kondisi pasien selanjutnya. Demikian pelatihan pengukuran tekanan darah pada manusia. Pengukuran tekanan darah yang akurat memerlukan pemahaman prosedur yang benar, penggunaan alat yang tepat, serta keterampilan yang baik. Melalui latihan yang berkelanjutan, kemampuan pemeriksaan klinis akan semakin meningkat sehingga dapat mendukung pelayanan kesehatan yang optimal. Terima kasih atas perhatian adik-adik mahasiswa. Sampai jumpa pada pelatihan berikutnya.